Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengganti kiprok ya. Terutama jika kendala kalian itu adalah lampunya sering putus, terus pengisiannya kurang, maksudnya pengisiannya ke aki itu tidak ada, alias aki cepat drop. Nah, itu bisa kemungkinan kiproknya bermasalah seperti kendaraan ini. Nah, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, langsung saja kita bahas ya, mulai dari regular atau kiprok. Nah, fungsi dari regulator maksud saya. Nah, fungsi dari regulator atau kiprok ini adalah, yang pertama adalah untuk mengisi aki atau merubah arus AC menjadi bentuk DC. Nah, dari spool kan arusnya itu berbentuk berupa AC, terus dialirkan ke kiprok dan keluar kabel warna merah menuju ke aki berbentuk DC. Nah, fungsi pertama adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Fungsi kedua adalah untuk mencharger aki. Nah, jika aki kalian drop, pengisiannya kurang, cepat drop, atau bahkan tidak ada pengisiannya, itu bisa jadi kiproknya bermasalah, bisa jadi juga kabelnya bermasalah ya. Oke. Terus fungsi yang ketiga adalah untuk jadi tahanan lampu. Jadi kalau dari spool menuju ke lampu, dari spool, arus yang dari spool menuju ke lampu itu tidak langsung loss, tidak langsung tegangannya tidak langsung tinggi, tapi ditahan oleh regulator ini atau kiprok. Oke, dari sini paham ya. Nah, sebelum kita bahas ke ke lampu, kita bahas dulu ke pengisian ke aki. Jadi kabelnya itu yang dari bawah, dari spoolnya itu berada di sini ya teman-teman. Nah, oke, spoolnya itu di bawah sini, kabelnya itu keluar warna putih. Oke, tak bongkar dulu biar lebih jelas. Oke, jangan lupa kabel masanya ditancapin lagi. Ingat, kabel masa ini warna hijau. Nah, ini dia, ditancepin lagi ya teman-teman ya, jangan sampai nggak nancap. Oke, kabel masanya udah ditancepin. Oke, soketnya kita tancepin semuanya, beres. Nah, sekarang kita bahas dulu yang dari sini nih, kabel warna putih. Oke, jelas nggak kameranya? Oke, kameranya jelas ya. Nah, dari spool itu keluarnya kabel warna putih, seret. Nah, kalau saya bilangnya yang bagian ada ujungnya ini itu bagian atas ya, yang ada soketnya ini, itu bagian atas, bagian bawahnya nggak ada soketnya. Jadi seperti ini pemahamannya. Nah, oke, nah seperti ini lebih tepat ya. Yang ada soketnya ini bagian atas, yang bawah nggak ada soketnya. Oke, dari spool itu keluar kabel warna putih. Oke, paham ya? Keluar kabel warna putih, terus diolah oleh regulator atau kiprok, keluar bawahnya, keluar kabel warna merah. Mana kabel warna merah? Ini dia.
Ini menuju ke aki dan ke kontak. Oke, menuju ke aki dan ke kontak. Fungsinya untuk mencharger aki ya, dan menuju ke kontak, nanti ada kontaknya, terus menuju ke CDI dan yang lain-lain. Tapi fungsinya itu utamanya itu adalah untuk mencharger aki. Jadi kalau kalian itu akinya tekor, drop, atau nggak ada pengisian, nah bisa jadi regulatornya bermasalah, bisa jadi kabel merah ini yang bermasalah. Oke, dari sini paham ya. Jadi dari spool keluar kabel warna putih, seret, menuju pojok kanan atas, dirubah oleh regulator atau kiprok menjadi kabel warna merah dalam bentuk DC menuju ke aki. Oke, nah dari sini paham. Terus fungsi yang keduanya ini adalah untuk tahanan lampu. Jadi kabel dari spool, kabel warna kuning dari spool ini seret masuk ke dalam pojok bawah sini ya, pojok bawah sini ya. Nah dari spool, saya ulangi, dari spool, kabel spool warna kuning menuju ke lampu. Jadi sebelum menuju ke lampu, dia itu dibelokkan masuk ke arah sini. Jadi nanti ini bercabang seperti ini. Jadi dari spool sana masuk ke tombol sebelah kanan, tapi di tengah-tengah sini nanti dia itu terputus, bukan terputus sih, jadi bercabang, seret begini, tercabang masuk ke dalam kiprok sebelah sini, sebelah kiri bagian bawah. Oke, fungsinya untuk tahanan lampu. Jadi kalau lampunya ketika digas kencang, otomatis strum yang dihasilkan dari spool itu juga tinggi. Nah, jika lampunya ini tidak ada tahanannya, otomatis lampunya putus. Oke, dalam watt tertentu, dalam tegangan tertentu, lampunya akan putus. Tapi kalau ada tahanannya, ditahan dari sekian voltase, seret, ditahan, nah lampunya bisa jadi awet. Nah dari sini paham ya. Jadi ketika, nah oke, kameranya tak rubah lagi, maaf. Jadi ketika dari spool, ketika gas kencang, otomatis tegangannya makin tinggi, seret. Jika melebihi ambang batas dari lampu, maka lampu akan putus. Tapi jika menggunakan regulator, ketika gas dikencang, seret, tegangannya ditahan. Nah ditahan oleh regulator, enggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Jadi ditahan oleh regulator, maka lampu jadi stabil. Oke, dari sini paham ya fungsi dari regulator. Nah kabel hijau ini kabel apa? Kabel hijau ini kabel menuju masa atau ground. Oke, jadi untuk mengaktifkan semua ini harus di mana ada kabel plus, di situ ada kabel min. Nah kabel minnya ini adalah ground, ini kabel warna hijau ini kabel masa. Oke, dari sini cukup jelas ya penjelasannya ya. Nah sekarang yang jadi permasalahan pada motor ini adalah lampunya semuanya putus, lampunya semuanya mati. Nah lampunya ini nggak nyala, sennya mati juga. Sen sebelah sini mati, lampu belakang semuanya mati kecuali lampu depan. Lampu depannya ini karena menggunakan lampu LED, jadi dia itu lebih tahan, tapi nyalanya nggak stabil ya. Nah, oke. Kebetulan klaksonnya juga nggak bisa, nggak fungsi. Nah ada kemungkinan regulatornya yang bermasalah. Nah cara pengecekannya, nah sekarang kita ke arah pengecekannya. Cara pengecekannya bagaimana sih kalau lampu itu sering putus, bagaimana sih cara pengecekannya? Nah cara pengecekannya seperti ini. Kalian gunakan kabel yang ada lampunya ini, oke, ditancapin ke masa. Nah ke ground, ke kabel body atau ke kabel warna hijau. Terus motornya dinyalakan, kita cek kabel warna kuning.
Oke, kita akan cek kabel warna kuning. Oke, dia nyala ya. Kita tancapin biar lebih jelas. Coba kita gas. Terang sekali. Ini nih, kalau saya gas lebih kencang lagi maka lampunya akan putus. Itu menandakan kiproknya atau regulatornya tidak fungsi, atau udah aus, udah kalah, udah soak. Nah, kalau di sini tak tancapin seperti ini tapi lampunya tidak nyala, alias lampunya mati, ada kemungkinan kabel kuningnya yang bermasalah, entah putus di daerah sini atau di daerah sini, atau bisa jadi dari spoolnya juga yang bermasalah. Oke, tapi berhubung dari spool menuju ke sini ini lampunya nyala, berarti bisa dipastikan kabelnya aman. Tapi kalau lampunya nggak nyala, berarti kalian harus cek kabelnya dulu. Oke, kalian cek dulu arusnya mulai dari spool menuju ke sini. Oke, dari sini paham ya. Berhubung di sini itu lampunya nyala, tapi ketika digas, dia terang sekali. Coba saya gas kenceng ya, pasti nanti lampunya akan putus. Ini menandakan regulator tidak bisa menahan tahanan arus dari sepeda motor ini. Oke, coba tak gas kenceng ya. Nah, oke, lampunya langsung putus. Ini menandakan regulator tidak bisa menahan arus yang dari spool menuju ke lampu, jadi lampunya putus. Makanya kenapa semua lampu motor ini tadi putus. Salah satu contohnya ya seperti ini tadi, ketika digas kenceng tahanannya ini sudah kalah, tidak bisa aktif lagi, tidak berfungsi lagi, maka semua sein, lampu kota, lampu belakang, semuanya ikut putus. Oke, sekarang tak ganti dulu lampunya ya. Oke, ini tadi lampu yang lama, sekarang kita ganti lampu yang baru. Nah, lampunya sudah nyala ya. Lampunya nyala berarti bisa dipastikan tadi lampu yang tadi itu benar-benar sudah putus. Nah, coba kita ganti kiprok yang baru. Bukan baru sih, maksudnya kiprok yang lain. Oke, kita ganti kiprok yang lain. Ini tadi merek apa ya? Merek Thailand. Nah, coba kita ganti kiprok bekas tapi kiprok yang lain. Kita cek hasilnya seperti apa. Oke, kita tancapin on. Oke, kita cek lampu kuningnya. Oke, lumayan, tidak begitu terang juga sih, tapi lumayan. Coba kita gas kencang. Kalau kita gas kencang lampunya putus berarti kiproknya bermasalah lagi. Tapi kalau kita gas kencang tapi dia lampunya tidak putus, nah berarti kiproknya aman. Dia itu bisa menahan arus yang keluar dari spool. Oke. Oke, aman, lampunya tidak putus. Coba lagi. Oke, aman ya, lampunya tidak putus. Berarti bisa dipastikan kiprok tadi bermasalah. Nah, ini dia kiproknya. Kiprok tadi bermasalah. Oke. Nah, semoga video ini membantu. Nanti tak pasang lagi. Tak langsung tak tancepin lagi, terus kita serahkan ke ownernya. Oke,
Nah, semoga video ini bisa menambah wawasan kalian. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, yuk tak kompletannya terus diserahkan ke ownernya. Oke, terima kasih.